Pemasaran pariwisata. Hello, this is Team 8. Saya di Ketut Gede Madawa Dasa, absen 17, NIM 2102014277. Saya Ida Bagus Adana Gautama, absen 20, NIM 2102014281. Saya Nimade Atika Citra Dewi, absen 29, NIM 2102014292. Saya Niputu Nana Puspita Dewi, absen 39, NIM 2102014354. Mari kita mulai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertama, perencanaan pariwisata dan pemasaran, kedua, analisis lingkungan dan sumber-sumber pemasaran pariwisata, yang ketiga, strategi segmentasi pemasaran pariwisata, yang keempat, strategi sasaran dan promosi pariwisata, yang kelima, strategi bauran pemasaran pariwisata. Yuk kita simak materinya sama-sama. Pertama, perencanaan pariwisata dan pemasaran. Di sini saya akan membaca materi dari perencanaan pariwisata dan pemasaran. Perencanaan merupakan sebuah aktivitas manajemen yang dilakukan dalam ruang lingkup internal perusahaan dalam menentukan strategi serta penetapan tujuan yang akan dicapai perusahaan selama periode ke depan, yang melibatkan faktor internal serta eksternal perusahaan dalam pelaksanaannya. Baik, di sini juga ada perencanaan pariwisata dan pemasaran dibagi menjadi 3 ruang lingkup tugas dan peranannya, yaitu yang pertama ada perencanaan dari pemerintah yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama bersifat makro, yang kedua sasarannya, prasarana yang bersifat umum misalnya aksesibilitas, air bersih, yang ketiga permasyarakatan dan pemberdayaan sabta pesona, misalnya suasana aman, kemudahan, iklim kondusif bagi investor. Yang keempat, menumbuhkan dan sosialisasi image destinasi yang positif bagi wisatawan atau citra daerah tujuan wisata. Baik, selanjutnya ada perencanaan dari swasta atau dunia usaha yang dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama bersifat mikro, yang kedua bersifat profit making, yang ketiga sasarannya, prasarana dan penyediaan fasilitas lingkungan usaha, yang keempat mewujudkan sabta pesona di lingkungan usahanya, misalnya keamanan, keterlibatan, yang kelima menjual produk atau sales produk dengan berorientasi pada kepuasan konsumen, di amping untung dan rugi. Baik, yang terakhir ada perencanaan dari masyarakat yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bersifat sederhana, yang kedua bersifat partisipasif, yang ketiga ada manfaat bagi masyarakat sekitarnya, keempat, suatu rencana dapat dilaksanakan pada umumnya, mengacu kepada tersedianya sumber-sumber yang memadai, memperhatikan kondisi dan situasi dalam masyarakat baik yang bersifat positif dan negatif menurut J. Grip Vendor dalam bukunya. Kedua, analisis lingkungan dan sumber-sumber pemasaran pariwisata. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan dan sumber-sumber pemasaran pariwisata. Analisis lingkungan yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan perusahaan di bidang pariwisata terhadap ancaman dan peluang yang dihadapi oleh unit bisnis pariwisata tersebut. Selanjutnya, analisis lingkungan di mana organisasi pariwisata beroperasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni pertama, lingkungan makro merupakan kekuatan yang timbul meliputi lingkungan seperti sosial politik. Yang kedua, lingkungan mikro merupakan para pelaku yang mempengaruhi perusahaan seperti pelanggan dan pesaing. 3, lingkungan kompetisi meliputi semua pemasok jasa pariwisata terhadap wisatawan. Yang keempat, lingkungan pasar merupakan wisatawan yang sedang berwisata dan wisatawan potensial. Berikutnya, analisis lingkungan dan sumber-sumber memberikan dasar bagi bisnis pariwisata atau destinasi untuk memformulasikan misi, sasaran, dan tujuan. Sasaran yang realistis akan dapat membantu dalam, yang pertama, mengetahui apa yang harus dilakukan, yang kedua, mengembangkan perencanaan dan strategi yang efektif. 3, men-setting tujuan dalam meningkatkan kinerja unit bisnis pariwisata secara individu. Yang keempat, mengevaluasi hasil.
Ketiga, strategi segmentasi pemasaran pariwisata. Materi selanjutnya, dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, perusahaan dapat melakukan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen. Tujuan dilakukannya segmentasi adalah sebagai dasar untuk menetapkan produk yang dapat lebih memenuhi kebutuhan pasar. Untuk meningkatkan penjualan menjadi dasar untuk menentukan strategi promosi yang lebih jitu, serta memperkuat posisi persaingan. Ada beberapa variabel yang dapat dilakukan pada saat segmentasi. Yang pertama adalah demografis, di mana segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa kelompok seperti pendapatan dan usia. Yang kedua adalah psikografis, di mana segmentasi pasar dikelompokkan ke dalam gaya hidup dan kepribadian. Dan yang ketiga adalah perilaku, yang dikelompokkan menjadi tingkah laku dan loyalitas merek. Nah, agar segmen pasar dapat bermanfaat, maka harus memenuhi 5 karakteristik. Yang pertama adalah measurable, di mana daya beli dan profit harus dapat diukur. Yang kedua adalah aksesibel, yakni pasar harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga adalah substansial, di mana pasar harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat adalah diferensiabel, di mana segmen-segmen pasar dapat dipisah secara konseptual terhadap elemen-elemen dan bauran pemasaran. Yang kelima adalah actionable, yakni program-program efektif yang dapat dibuat untuk menarik dan melayani konsumen. Keempat, strategi sasaran dan memposisikan pemasaran. Nah, dalam materi ini dibagi menjadi 2, yakni pertama targeting, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi targeting adalah yang pertama, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, dan kesesuaian antara inti perusahaan dan peluang pasar sasaran. Yang kedua, memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporatif perusahaan. Selanjutnya ada positioning, di mana langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan korporatif. Yang kedua, dalam menawarkan produk dengan suatu competitive advantage, perusahaan harus menyediakan alasan mengapa pelanggan merasa bahwa produk dari perusahaan tersebut lebih baik daripada produk pesaingnya. Yang ketiga, perusahaan harus mengevaluasi respon dan target market sehingga dapat memodifikasi strategi bila diperlukan. Kelima, strategi bauran pemasaran pariwisata. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang bauran pemasaran pariwisata. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Alat-alat tersembunyi dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka pendek. Baik, selanjutnya manfaat bauran pemasaran. Yang pertama, menentukan efektivitas pemasaran dan laba atas investasi, mengelola dan mengalokasikan anggaran yang efektif, membangun wawasan yang efektif tentang tren dan variabel masa depan, mengelola kualitas data, berbagai saluran, sumber, dan sistem. Yang pertama, produk atau produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan suatu tiket atau kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Yang kedua, price atau harga. Setelah menciptakan produk dengan segala atributnya, langkah berikutnya adalah menentukan harga pokok. Penentuan harga merupakan aspek penting dalam kegiatan bauran pemasaran, karena hal itu menentukan laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau tempat. Mengutip Insopedia, tempat adalah pertimbangan di mana produk harus tersedia di toko fisik maupun online, dan bagaimana produk itu ditampilkan. Tujuan eksekutif bisnis adalah selalu menampilkan produk mereka di depan konsumen yang kemungkinan besar akan membelinya. Yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu variabel strategi bauran pemasaran yang sangat penting untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Kegiatan promosi diharapkan bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan ketenaran merek atau brand, dan dalam jangka panjang diharapkan bisa menunjang keberhasilan kegiatan pemasaran. 수없이 반복된